kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan. Aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil ini menyelah rapat revisi Undang-Undang TNI yang digelar tertutup di salah satu ruangan di Hotel Kawasan Jakarta Sabtu kemarin. Aktivis ini protes dan meminta rapat Komisi 1 yang membahas revisi Undang-Undang TNI dihentikan. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, kami minta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Aktivis yang juga anggota Kontras ini menilai DPR dan pemerintah sengaja menutupi informasi dengan menggelar rapat tertutup di hotel pada akhir pekan. Telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dui fungsi militer. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus dui fungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin bilang tak ada target khusus revisi Undang-Undang TNI selesai sebelum atau setelah Idul Fitri. Namun, kata TB Hasanuddin, lebih cepat lebih baik selama sesuai prosedur. Ya kalau ada tugas ya kita selesaikan segera. Tidak usah dilambat-lambatkan, tidak usah juga dicepat-cepatkan. Ya, yang paling penting dalam membuat undang-undang itu acuannya adalah prosedur cara membuatnya. Ya, prosedurnya tidak boleh dilewatkan, pentahapannya juga harus diikuti dan ada diskusi yang intens, tidak asal ketok. Hari raya selesai atau sudah, saya tidak melihat ke situ ya. Setelah hari raya selesai, ya sudah plong. Ya, atau sebelum hari raya juga selesai, ya plong juga. Komisi 1 DPR menggelar rapat panja tertutup tentang revisi Undang-Undang TNI bersama pemerintah sejak Jumat hingga Sabtu malam di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Dalam revisi Undang-Undang TNI, ada beberapa poin yang dibahas untuk direvisi. Di antaranya, perpanjangan usia pensiun anggota TNI hingga 60 tahun dan perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI yang semula 10 kementerian lembaga menjadi 16 kementerian lembaga. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Komisi 1 DPR terkesan kebut pembahasan revisi Undang-Undang TNI dengan menggelar rapat di akhir pekan di hotel. Revisi Undang-Undang TNI masih jadi polemik dan kekhawatiran sejumlah elemen masyarakat. Bahkan koalisi masyarakat sipil sampai perlu menggeruduk rapat Komisi 1 di hotel dan menuntut rapat dihentikan. Apa yang begitu dikhawatirkan masyarakat sipil dari revisi Undang-Undang TNI dan bagaimana menyikapi keinginan pemerintah dan DPR untuk membuat merevisi Undang-Undang TNI, kita bahas bersama Andri Yunus, Ketua Divisi Hukum Kontras, yang kemarin menggeruduk rapat DPR, dan Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISS. Selamat pagi, Mas Andri dan juga Pak Fahmi. Selamat pagi, Mbak. Oke, saya mau ke Mas Andri dulu. Mas Andri, aksi Kontras di Hotel Fairmont pada hari Sabtu ini kan memprotes rapat Komisi 1 soal pembahasan revisi UU TNI. Mengapa begitu berani? Apa yang menjadi tuntutan dari Kontras? Ya, pertama begini, bahwa kami melakukan aksi untuk berupaya menghentikan begitu ya proses panitia kerja Komisi 1 berkaitan dengan revisi Undang-Undang TNI itu didasari sebetulnya pada upaya kami untuk mengingatkan DPR untuk tidak terburu-buru dalam upaya melakukan pembahasan undang-undang revisi Undang-Undang TNI begitu. Nah, kemudian belakangan kami baru mendapatkan informasi begitu pada hari Kamis bahwa akan ada pelaksanaan rapat panja di salah satu hotel, yakni di Fairmont di Jakarta begitu, dan itu akan dilakukan selama hari libur begitu dari Jumat, Sabtu hingga hari ini, hari Minggu terakhir begitu ya. Nah,
Itu pun kami tahu dari jurnalis begitu. Jadi tidak ada keterbukaan dari pihak DPR maupun pemerintah terhadap proses legislasi yang sedang berlangsung. Dan ketika kami mengetahui lokasi dan berikut dengan jadwalnya, kami langsung kemudian berupaya untuk kemudian mengingatkan dan meminta DPR untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang TNI karena kami nilai substansi yang dibahas itu sangat bermasalah dan tidak mampu menjawab upaya reformasi institusi militer berdasarkan semangat reformasi sektor keamanan. Itu, Mbak. Oke, berarti Kontras memandang bahwa ini terkesan terburu-buru dan juga apakah rapat di hotel begitu di saat lagi weekend juga ini menjadi sesuatu yang janggal dilihat oleh Kontras. Betul, kami melihat itu janggal, seolah-olah ada yang disembunyikan, seolah-olah ada yang dirahasiakan. Padahal perlu diingat dalam proses pembentukan legislasi ada asas keterbukaan. Keterbukaan tidak hanya kemudian pemerintah dan DPR mengumumkan prosesnya, serta melibatkan kepada seluruh elemen lapisan publik, begitu baik akademisi, baik ahli, baik kemudian warga masyarakat yang terdampak atas undang-undang yang hendak dibentuk nanti, tapi juga termasuk dokumen-dokumen yang berkenaan dengan proses perancangan, begitu. Misal terakhir mengenai dokumen DIM begitu ya, itu kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis, bukan diakses melalui situs atau kanal resmi DPR. Dan hingga dengan detik ini, kami justru juga belum mendapatkan naskah akademik dan draft rancangan undang-undang yang semestinya itu dibuka ke publik untuk diteliti, untuk ditelaah, dan untuk bahan masukan kepada para pembentuk undang-undang. Begitu, Mbak. Oke, saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, apa yang bisa dilihat dari aksi yang dilakukan Kontras semalam? Kemudian juga kalau kita melihat ini kan tadi dari Mas Andri bergerak akhirnya karena ini terkesan terburu-buru. Tapi kalau kita melihat tadi di pengantar bahwa anggota Komisi 1 TB Hasan bilang lebih cepat lebih baik. Apa yang bisa dilihat dari ini, Pak Fahmi? Oke, kalau terkait yang tadi malam ya saya pikir sebenarnya ini soal sensitivitas saja ya. Kalau soal rapat panjanya kan memang ada ada prosedur ya yang memang seperti yang disampaikan Pak TB Hasanuddin tadi ya, ada prosedur-prosedur yang dan mekanisme yang dijalankan dalam proses pembentukan undang-undang. Masuk salah satunya adalah rapat panja. Kalau yang terkait dengan mendengarkan masukan dari dari masyarakat, dari akademisi, dari praktisi segala macam, itu kan juga ada mekanismenya melalui rapat dengar pendapat umum misalnya begitu ya. Nah ini mungkin tertutup karena memang ini sifatnya rapat internal panja dengan pemerintah ya. Nah cuman menjadi permasalahan karena sensitivitas tadi ya, karena sejak awal proses revisi undang-undang TNI ini menarik perhatian publik ya, tentunya mestinya ya supaya tidak disalahpahami ya, saya kira komunikasi publik yang jelas dan berbasis fakta itu menjadi sangat penting, termasuk apa yang menjadi concern rekan-rekan dari koalisi masyarakat sipil seperti yang disampaikan Mas Andri tadi ya, kemudian naskah akademik, draft RUU itu kan hal-hal yang penting ya untuk bisa diakses supaya supaya proses revisi undang-undang TNI ini tidak disalahpahami gitu ya, sehingga masyarakat juga bisa memahami bahwa perubahan ini sebenarnya bukan sekedar wacana baru, tapi misalnya ini terkait dengan penyesuaian terhadap hal-hal yang sebelumnya sudah berlangsung, sudah menjadi fakta, dan ini adalah penyesuaian atau langkah korektif terhadap praktek-praktek yang sebelumnya berada di luar ketentuan undang-undang, misalnya seperti itu. Nah, tapi mungkin juga saya kira teman-teman dari koalisi masyarakat sipil juga perlu lebih berhati-hati dalam kaitan dengan upaya penghentian proses ini supaya juga tidak menimbulkan
apa kegaduhan yang jadi kita beralih dari menyoroti hal-hal yang dibahas dalam proses revisi ini, tapi kemudian beralih menjadi persoalan hukum yang lain begitu ya. Ini yang kita juga mungkin perlu teman-teman juga mungkin perlu lebih strategis gitu ya dalam melakukan upaya-upaya terkait dengan memberikan masukan dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat gitu ya. Nah, kemudian saya kira proses revisi ini juga tetap harus dikawal ya, artinya kita tidak terima begitu saja, tapi juga tidak ditolak serta-merta gitu ya, tapi dikawal supaya implementasinya betul-betul berjalan sesuai dengan tujuan awal ya tujuan yang seperti yang disampaikan selama ini bahwa DPR misalnya, karena ini undang RUU inisiatif DPR kan, sehingga DPR kan menjamin bahwa ini tidak akan sampai mengarah pada apa yang dikhawatirkan ya, terkait dengan fungsi misalnya, terkait penempatan perwira TNI di jabatan sipil yang terlalu luas misalnya. Nah ini supaya tidak terjadi ya tentu harus dikawal ya. Jadi bukan sekedar ditolak atau diterima begitu saja gitu ya. Okay. Supaya tidak ada masalah, karena sebenarnya kalau kita lihat dari yang disampaikan gitu ya, dari penambahan dari 10 kementerian lembaga menjadi 15 kementerian lembaga, ini kan praktiknya sebenarnya sudah berjalan, dan kalau kita lihat praktiknya selama setidaknya 10 tahun terakhir gitu ya, itu kan sudah bukan hanya di 15 ya, tapi ada lebih dari 15, dan ini kita yang terjadi dinamikanya adalah dikoreksi menjadi dibatasi hanya 15, dari 10 menjadi 15. Oke, baik, kami tangkap Pak Fahmi. Saya ke Mas Andri. Mas Andri, tadi dikatakan oleh Pak Fahmi harus tetap dikawal, tapi tentu harus hati-hati. Menjadi catatan Kontras adalah apa untung rugi ataupun juga apa sih sebetulnya yang dipandang Kontras ini kok jadi urgensi sekali gitu untuk merevisi Undang-Undang TNI? Ya, begini Mbak, ketika berbicara mengenai urgensitas mengenai revisi Undang-Undang TNI, kami menilai jika kemudian DPR dan pemerintah berfokus pada dua hal setidaknya yang kami dengar. Pertama, soal perluasan jabatan sipil bagi TNI aktif dan masa usia pensiun, menurut kami itu tidak urgent untuk dibahas. Jika kemudian tadi disampaikan bahwa ini sudah pada praktiknya sudah berlaku selama 10 tahun, kemudian ada kaitannya dengan kerja-kerja yang membutuhkan bantuan dari militer atau TNI begitu ya, dan revisi ini tujuannya untuk mengakomodir itu, menurut hemat kami itu adalah hal yang keliru. Dalam konteks perluasan TNI aktif dalam jabatan sipil, seperti yang kami dapat informasi dan perkembangannya itu dari 10 bahkan menjadi 16. Ada tambahan terakhir BNPB, setelah sebelumnya ada Kejaksaan Agung, kemudian ada Mahkamah Agung, ada KKP juga, Kementerian Kelautan Perikanan, dan beberapa lembaga instansi sipil lain. Menurut kami ada ketidaktepatan begitu. Misal saya ambil contoh, tentara itu dilatih untuk disiapkan dalam peperangan untuk menjaga pertahanan bagi warga negara Indonesia. Ketika kemudian ia masuk ke kejaksaan, yang mana secara jenjang karir, secara rekrutmen itu berbeda dari tentara, jaksa dituntut untuk dilatih kemudian melakukan kerja-kerja penuntutan begitu ya dalam rangka criminal justice system. Ketika TNI masuk, menurut hemat kami jadi tidak sinkron begitu. The background dari kemudian dari awal ia masa pendidikan menempuh jenjang karir, tiba-tiba keluar dari dikeluarkan dari struktur ketentaraan dan dipindahkan ke kejaksaan, yang kemudian titik tekannya adalah melakukan penegakan hukum. Itu menurut kami ada beberapa hal yang tidak tepat begitu ketika kemudian kita berbicara mengenai perluasan jabatan sipil bagi TNI aktif yang itu kemudian seperti mengaktifkan kembali di fungsi ABRI gitu.
Oke, Mas Andri, kami mendapatkan informasi bahwa kantor kontras ini disampingi orang tak dikenal dan Mas Andri mendapatkan sejumlah telepon begitu dari nomor yang tak dikenal. Bisa dikonfirmasi soal ini, Mas Andri? Ya, Mbak, setidaknya dalam seminggu ini kami bersama-sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil melakukan advokasi terkait dengan meminta penundaan pembahasan RUU TNI sejak kemudian pekan lalu. Kami mulai dengan mengirimkan surat terbuka, kemudian kami mengikuti konvers di hari Senin, dan kemarin kami melakukan aksi untuk meminta agar proses revisi Undang-Undang TNI di hotel ditunda. Kami mendapatkan beberapa teror. Kami menyampaikan bahwa aksi teror itu atau upaya teror terhadap kerja-kerja yang kami duga berkaitan dengan advokasi revisi Undang-Undang TNI itu diawali sejak hari hari Jumat kemarin dengan ditandai ada orang tidak dikenal di siang hari, kemudian menggeber-geber motor di depan kantor kami. Oke, itu berlanjut hingga dini hari ya, Mas ya? Kemudian, ya betul Mbak, hingga besoknya kantor kami didatangi oleh 3 orang yang mengaku-ngaku sebagai media ingin bertemu, tapi kemudian tidak menjelaskan dari mana dan apa nama medianya, dan 3 orang tidak dikenal tersebut datang pada tengah malam, yang menurut kami ini tidak tidak patut begitu ya, dan tidak melakukan janjian terlebih dahulu terhadap kami. Selain itu juga kami ditelepon oleh nomor tidak dikenal setidaknya sebanyak 3 kali. Oke, Pak Fahmi, apa yang bisa dilihat dari ini? Karena tadi kalau Pak Fahmi katakan bahwa pengawasannya perlu hati-hati, tapi ketika melakukan pengawasan justru yang didapatkan oleh kontras seperti ini, Pak Fahmi? Iya, ya memang ini kita perlu kritisi juga ya, artinya jangan sampai kemudian pembahasan revisi ini ya katakanlah niatnya baik begitu ya, tapi jika kemudian suara-suara yang memberi saran masukan, kritik, kemudian ada indikasi kemudian untuk dibatasi, untuk dihalang-halangi begitu ya, itu saya kira juga memang tidak semestinya begitu ya, sehingga ya tentu dalam konteks ini ya perlindungan ya terhadap aktivitas rekan-rekan koalisi masyarakat sipil juga perlu dilakukan ya, tentu Polri misalnya dalam hal ini ya tentu harus juga proaktif ya, jika misalnya memang ini sudah meresahkan ya, kita tidak belum bisa tentunya ya, menduga ini apakah itu teror yang memang katakanlah dilakukan oleh pihak terkait dengan revisi ini, atau dari pihak lain gitu ya, atau dari orang-orang yang memang ingin menimbulkan kekeruhan gitu ya. Tapi saya kira pihak kepolisian juga tentu harus proaktif untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman, tidak ada upaya-upaya teror yang kemudian ini bisa dianggap sebagai upaya menghalangi, upaya membatasi suara-suara masyarakat begitu. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi. Tapi kalau saya sih terkait dengan revisinya sendiri, saya berpendapat bahwa ini sesuatu yang harus dikawal gitu ya. Termasuk juga kalau kita kaitkan dengan kaitannya dengan kejaksaan, karena di kejaksaan ini kan ada struktur Jampitmil. Kalau kita mengacu pada yang 10 kementerian lembaga yang existing di undang-undang saat ini kan ada Setmilpres misalnya, tapi sekretariat negara tidak termasuk. Nah, mungkin kita bisa sampaikan bahwa oke, kalau misalnya Kejaksaan Agung nggak bisa dimasuki, berarti dibatasi saja, tidak disebutkan sebagai Kejaksaan Agung, tapi disebutkan saja di lingkungan Jaksa Agung Muda tindak pidana militer, misalnya seperti itu. Itu kan bisa dilakukan juga untuk membatasi
ruang lingkupnya sama seperti di kementerian dan lembaga yang lain diberikan juga batasan dan ruang lingkup yang jelas supaya tidak meluas sampai kemudian ke peran-peran di dalam lembaga yang bisa dimasuki itu yang sebenarnya tidak terkait dengan peran dan fungsi TNI. Ya. Baik, tentu kalau dikatakan proses dari revisi Undang-Undang TNI ini sesuai prosedur, kita harapkan bagaimana ini juga terbuka, mendapatkan masukan dari masyarakat, termasuk juga kontra, sehingga tidak perlu geruduk-menggeruduk begitu ya, dan tentu pengawasan juga harus dilakukan secara hati-hati tadi kalau dikatakan Pak Fahmi, dan diharapkan karena ini dari rakyat tentunya bisa diharapkan ada manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat banyak terkait dengan undang-undang atau revisi Undang-Undang TNI ini. Terima kasih Ketua Divisi Hukum Kontras Mas Andri Yunus dan juga pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISS Mas Khairul Fahmi sudah bersama di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih, sehat selalu. Ya saudara, usai jeda kami akan ajak Anda melihat pameran lukisan bercorak abstrak ekspresionis hasil karya pelukis Indonesia. Selengkapnya usai jeda.